mau belajar tentang musim di Indonesia. Musim di Indonesia ada dua. Yang pertama ada musim kemarau dan yang kedua ada musim hujan. Nah, musim kemarau, apa sih ciri-ciri dari musim kemarau? Musim kemarau itu adalah musim di mana cahaya matahari bersinar sangat terang dan turunnya hujan itu sangat jarang sekali. Langit pun sangat cerah. Karena mataharinya bersinar dengan sangat terang, maka lingkungan di sekitar kita akan terasa lebih panas dan lebih kering. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Maka dari itu kita harus rajin menyiram tanaman dan menghemat air ya teman-teman. Lalu apa saja sih yang kita bisa lakukan pada musim kemarau? Yang pertama kita bisa melakukan bermain di luar, bermain layang-layang, bersantai di pantai bersama keluarga, bisa bermain di taman, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah musim hujan. Kebalikannya dari musim kemarau, musim hujan ini adalah musim di mana hujan akan turun terus-menerus. Karena hujan akan turun terus-menerus, maka udaranya pun akan terasa lebih dingin. Nah, langit pada musim hujan juga akan terasa lebih sering mendung. Nah, apa aja sih yang harus kita siapkan saat turunnya hujan atau pada saat musim hujan? Yang pertama, adik-adik semua bisa menyiapkan jaket supaya tidak kedinginan, lalu jas hujan dan juga payung. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bencana alam. Bencana alam itu apa ya, Kak? Bencana alam itu apa ya? Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian berupa harta benda, bahkan bisa berupa korban jiwa loh. Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi sehingga permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Banjir juga terjadi karena penebangan pohon yang sembarangan dan banyak orang yang buang sampah sembarangan sehingga aliran sungai atau aliran air tidak lancar akibat terhambatnya sampah. Nah, itulah penyebab banjir. Maka dari itu jangan buang sampah sembarangan dan rawatlah lingkungan, jangan menebang pohon sembarangan juga ya. Sayangkan jika lingkungan rumah kalian disekelilingi oleh genangan air. Maka dari itu kita harus merawat lingkungan rumah kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak, seperti ini nih akan terjadi banjir. Yang kedua adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi bisa karena gempa, hutan gundul, getaran tanah, air, atau adanya beban tambahan. Lalu, jenis permukaan suatu wilayah menentukan resiko terjadinya longsor loh teman-teman. Daerah lereng atau tebing yang miring cenderung mudah mengalami longsor. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi dibagi menjadi dua, ada yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng bumi dan ada yang disebabkan aktivitas vulkanik gunung berapi. Keempat ada letusan gunung berapi, ini juga bisa faktor pendukung gempa bumi. Nah, yang terakhir adalah tsunami. Tsunami terjadi karena gesekan atau tumbukan lempeng di bawah laut sehingga salah satu lempeng mengalami terjadinya kenaikan. Maka dari itu airnya akan naik lalu akan memenuhi lingkungan daratan dan merusak lingkungan daratan. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah paham kan apa itu bencana alam dan apa saja sih musim di Indonesia? Sekarang materi kita sudah selesai. Jadi jangan dilupakan ya, tetap diingat dan dipelajari. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih sudah belajar.